Firman yang akan mengingatkan kami, firman yang akan menolong kami untuk kami menjalankan hari-hari kami sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, supaya firman ini mengingatkan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan di Kepulauan Yapen, kota Serui ini, dan juga di mana kami Tuhan tempatkan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman ini. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan ya Tuhan, Kau sempurnakan di bawah kaki salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang sangat dalam Tuhan. Hari ini agak panas ya, karena memang sementara masih dimatikan untuk ya kita sedang mencoba untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ya, oleh karena itu saya harap kita akan tetap untuk berfokus mendengar firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan diberi judul kesejahteraan kota kita. Selama bulan Agustus ini kita akan banyak mendengar tentang firman yang berkaitan dengan situasi kondisi bangsa kita dan juga tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara, ada tanggung jawab kita untuk berdoa bagi bangsa yang kita kasih, Indonesia. Ada tanggung jawab kita karena kita memiliki double kewarganegaraan. Kita adalah warga negara surga. Sebuah anugerah yang luar biasa ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi sekaligus kita juga warga negara Indonesia, negara yang diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan kita tinggal di Papua, di Kepulauan Yapen, sebuah tempat yang luar biasa indah. Di samping tempat-tempat yang lain yang indah yang ada di negara kita, dan kita bersyukur kalau kita boleh berdoa, kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan kota kita. Saudara, mari kita akan memperhatikan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada beberapa ayat yang sudah kita kenal di bagian ini, dan lagu pengantar kita juga membicarakan tentang bagaimana kita harus berdoa bagi kota kita, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan memohon supaya Tuhan memberkati kota kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya dalam Tuhan, kalau saudara membaca kitab Yeremia mulai pasal yang ke-27 sampai dengan pasal-pasal selanjutnya, kita akan mengetahui latar belakang firman ini ditulis. Firman ini ditulis ketika bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan, ke tanah Babelonia. Ya, suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Sebuah tempat di mana mereka sebenarnya bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan mereka bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka sekarang menjadi bangsa buangan. Bangsa yang tidak memiliki identitas, bangsa yang tidak memiliki kekuatan, bangsa yang orang Amerika bilang loser, saudara. Bangsa yang kalah. Ini sebuah paradok yang luar biasa. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah umat Tuhan yang dipilih, tetapi mereka sedang kalah, saudara. Mereka dibuang ke tempat yang tidak mereka senangi, dibuang di tempat yang mereka tidak sukai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-28 itu ada pertentangan, ada perkelahian antara Nabi Hanaya dengan Nabi Yeremia. Nabi Hanaya mengatakan bahwa umat Tuhan akan dibuang selama 2 tahun. Ya, kalau mengalami kesusahan, kita orang Kristen misalnya mengalami kesusahan, tentu kita senang mendengar firman yang menguatkan kita. Oh tenang, kesusahan itu hanya 2 tahun. Tapi Yeremia mengatakan kesusahan itu bukan 2 tahun, tetapi 70 tahun. Kalau kesusahan kita, ada pendeta yang berkhotbah lalu mengatakan
kesusahan saudara 2 tahun. Lalu ada pendeta lain yang bertobat kesusahan saudara itu hanya kesusahan saudara 70 tahun. Kira-kira saudara akan lebih senang, lebih damai mendengar khotbah pendeta yang mana? Pasti yang 2 tahun saudara. Siapa yang mau susah 70 tahun? Lebih baik saya susah 2 tahun, saya percaya kepada omongan pendeta ini. Itu yang terjadi saudara. Pada waktu itu Nabi Hana yang mengatakan bahwa engkau akan mengalami kesusahan selama 2 tahun. Tetapi rupanya Nabi Hana ini memperkatakan firman Tuhan yang menurut pemikirannya sendiri, yang bukan berasal dari Tuhan. Walaupun dia mengatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, walaupun dia mengatakan inilah firman Tuhan, tetapi dia tidak benar-benar mengatakan firman Tuhan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini saudara. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang hanya menyenangkan orang Kristen saja, tidak mau menyampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Kalau saya bercanda dengan beberapa bapak-bapak di gereja kita, ya mau khotbahnya mana? Yang lurus-lurus saja, yang senang-senang saja, atau yang menyinggung. Ya saudara, tapi saudara yang harus disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nabi Yeremia harus bergumul saudara, harus bergumul mengatakan bahwa tidak, kalian akan mengalami kesusahan, mengalami kesulitan selama 70 tahun. Kalau belum 70 tahun, Tuhan tidak akan memulihkan hidup kalian. Setelah 70 tahun, Tuhan akan memulihkan hidup kalian. Ini masa kesulitan yang lama, saudara. 70 tahun, saudara. Itu hampir 2 generasi. Alkitab mengajarkan kepada kita, satu generasi itu kira-kira 40 tahun. Ya, satu generasi kira-kira 40 tahun. Nanti di bulan Desember saya akan menyinggung bagian ini, kenapa bulan September kapan bait suci diruntuhkan. Ya, satu generasi. Setelah Yesus berfirman ini akan diruntuhkan, satu generasi berikutnya, yaitu sekitar tahun 70, bait suci diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sangat dalam Tuhan, ada masa kesulitan yang sangat lama. Dan ketika orang Israel ada dalam masa pembuangan itu, Nabi Yeremia mengirimkan surat. Perhatikan ayat 1 sampai yang ketiga yang berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan. Perhatikan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaya bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sudah perhatikan di sini. Ini surat ini ditulis kepada orang-orang buangan, dan salah satu bunyinya, saudara boleh perhatikan di ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya dalam Tuhan, di tanah pembuangan Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang Israel di tanah pembuangan itu mengusahakan kesejahteraan Tuhan di mana mereka tinggal. Ini merupakan sebuah pergumulan, ya. Tuhan sudah membuang saya di sini. Kenapa saya harus mengusahakan kesejahteraan Tuhan? Ada beberapa alasan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Mengapa orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu juga harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan mereka? Mengapa juga kita harus mengusahakan kesejahteraan kota?
di mana kita tinggal. Ada 3 alasan yang harus kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara punya sumur, ya, tentu sumur saudara itu, karena itu merupakan sumber air, saudara akan jaga lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin ini ada sumur, lalu di sampingnya saudara membuat septic tank. Septic tank tahu ya, tempat pembuangan kotoran. Pasti ya ada aturannya, minimal 10 meter jaraknya antara septic tank dengan sumur. Supaya apa? Sumur itu tidak terkontaminasi dengan septic tank itu. Atau tidak mungkin saudara akan membuat saluran pembuangan air yang menuju pada sumur itu. Atau bahkan saudara tidak mungkin akan, minta maaf, mengencingi sumur itu. Karena apa? Saudara tahu bahwa sumur itu akan menjadi sumber kehidupan saudara, akan memenuhi kebutuhan konsumsi saudara, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari bersama dengan keluarga. Demikian juga saudara, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Mengapa demikian? Karena disitulah kita mendapatkan penghidupan. Kalau ada orang-orang yang berpikiran jelek, ingin menghancurkan kota di mana dia tinggal, ingin menghancurkan negara di mana dia berdiri, itu orang yang gila. Dan sekarang ada banyak orang-orang gila di Indonesia ini. Mereka ingin ada chaos di mana-mana. Mereka ingin ada perselisihan antara anak bangsa. Tetapi saya dan saudara dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Karena Tuhan, ya, karena Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat dengan tujuan. Perhatikan ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah kemah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan ceritakanlah suami dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Firman Tuhan bagian ini mendorong umat Tuhan supaya umat Tuhan ini ketika mereka tinggal di Babel, mereka terus berdoa bagi kota itu, mendirikan rumah, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan juga mereka beranak cucu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di sebuah kota. Bukan kebetulan kalau saya dan saudara tinggal di kota ini. Seringkali kita akan memakai kata kebetulan, ya saudara. Dari mana Pak Pendeta? Oh, kebetulan saya dari sana. Tadi ketemu ini. Kebetulan, kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan dalam aktivitas kita. Tentu kita merencanakan. Kalau seandainya kita melihat itu terjadi sesuatu kebetulan, saya tidak percaya Tuhan itu bekerja. Bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan menempatkan kita ada di kota Serui ini, di Kepulauan Yapen ini. Bukan sebuah kebetulan, karena Tuhan memiliki rencana untuk kita kerjakan di tempat ini. Tidak pernah ada dalam benak saya kami sekeluarga bisa tinggal di kota ini. Tadi saya pulang pagi dari jalan kaki bersama dengan seorang teman, saya ngobrol. Ya, saya bilang bahwa ini cara Tuhan menuntun kami untuk sampai ke kota Serui, ke Kepulauan Yapen ini. Tidak pernah ada pikiran untuk mendoakan secara khusus, ya, yang dulu ya, untuk melayani di Papua. Kami pernah tinggal di 4 kota yang berbeda. Di Salatiga,
menikah, dari belum menikah sampai punya anak kembar, lalu pindah ke Depok, punya satu anak lagi, anak yang ketiga, lalu pindah ke Bandung, ya pindah ke Bandung, untuk di Bandung gak punya anak lagi, lalu pindah ke Serui ini, belum punya anak lagi. Jadi saudara, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan menuntun hidup kami sekeluarga dari Salatiga, lalu ke Depok, Jawa Barat, lalu ke Bandung, lalu ada di sini. Tahu Tuhan punya rencana. Demikian juga saudara, bukan sebuah kebetulan kalau saudara ada di kota ini. Pasti Tuhan menginginkan supaya kita lakukan sesuatu untuk tempat ini. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama mengusahakan kesejahteraan kota ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota ini? Yang kedua adalah karena Tuhan bekerja melalui kita. Hal-hal ajaib bisa saja terjadi. Ya, Tuhan bisa membuat sebuah kota itu mengalami pembangunan rohani yang luar biasa dengan cara Tuhan. Hal ajaib bisa terjadi, mujizat-mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saya percaya. Tetapi saya yakin percaya dalam sejarah gereja ada banyak mujizat Tuhan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui kita, orang percaya. Ketika umat Tuhan ada di tanah pembuangan, saudara perhatikan pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi penegasan dari Yeremia bahwa mereka akan 70 tahun ada di Babel. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 sudah perhatikan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami kesulitan. Mereka dibuang ke tanah pembuangan. Siapa yang sejahtera dengan situasi kondisi itu? Saudara, kalau ingin membaca situasi kondisi di tanah pembuangan, saudara boleh membaca kitab Daniel. Daniel pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima menceritakan ini. Mereka harus menghadapi tekanan. Walaupun Daniel dan 3 temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bisa menempati posisi yang baik di tanah Babel. Tetapi mereka harus diperhadapkan pada situasi yang sulit. Mereka sulit untuk menyembah Tuhan. Mereka sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sulit untuk mengekspresikan dirinya memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Daniel yang 3 kali sehari berdoa harus ditangkap, lalu dimasukkan ke gua singa. Ingat cerita itu ya saudara. Dimasukkan ke gua singa. Tapi syukur puji Tuhan, singanya singa ompong, saudara. Singa yang pada waktu itu ditutup mulutnya oleh malaikat Tuhan, sehingga singa itu tidak mau memakan Daniel, karena mungkin daging Daniel gak enak kan menurut singa ini. Tapi yang pasti Tuhan bekerja secara luar biasa, harus diperhadapkan pada seperti itu. Lalu kalau sudah perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika ada di tanah pembuangan, mereka harus mengalami uji iman. Mereka disuruh menyembah kepada patung, tapi tidak mau. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyalanya. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa terlepas dari perapian yang menyalanya. Mereka harus mengalami tantangan, persoalan, dan kesulitan yang luar biasa. Tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang dijanjikan oleh Nabi Yeremia. Tetapi aku ingin mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Hari ini kita mungkin sedang mengalami kesulitan. Kita mengalami keraguan tentang masa depan kita. Kita mengalami ketidakpastian dalam situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kita mungkin sedang diintip dengan rasa takut, ya saudara, dengan rasa khawatir, dengan satu makhluk hidup yang tidak kelihatan, yang namanya virus corona ini. Kan kita nggak tahu ya siapa yang bawa virus ini. Mungkin saya, mungkin kalian, mungkin saudara. Kita nggak tahu siapa yang bawa virus ini. Mungkin kita sekarang sehat, sehingga virus itu tidak membuat kita menjadi sakit. Tapi kita nggak tahu. Kalau istilahnya seorang bapak di sini mengatakan kita semua itu tersangka, belum terdakwa. Kalau terdakwa itu berarti sudah sudah positif kena ya. Tapi kita itu tersangka. Kita nggak tahu saudara siapa yang bawa virus. Kita nggak tahu apakah virus ini droplet saya ini sampai ke sana, enggak ya. Paling hanya 1 meter saja ya. Kalau penelitian seperti itu, makanya saya ketika berdebat saya lepas masker. Ya karena dropletnya nggak sampai ke sana, hanya sampai di sini. Nanti ada yang persembahan ya. Ya saudara, kita semua mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami mungkin ya kalau nggak mau dikatakan takut, mungkin kita was-was. Ya antara waspada dengan takut itu kan ya jaraknya tipis ya. Itu sama seperti jarak antara benci dengan cinta. Orang benci dengan orang cinta itu jaraknya tipis sekali. Hari itu bisa cinta setengah mati, tapi besok bisa benci setengah hidup. Saudara, kita harus waspada, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Mari kita selesaikan bagian kita. Bagian kita apa? Vaksin, menerapkan protokol kesehatan. Kalau saudara datang ke gereja tidak bawa masker, gereja menyediakan masker. Ada tempat cuci tangan, kita menjaga jarak. Itu bagian kita. Saya tadi bilang kepada seorang teman, bahkan saya pernah menulis status, semua orang itu akan COVID pada waktunya. Saudara boleh tidak setuju. Tetapi orang COVID itu kan tidak harus mati ya saudara. Yang mati ada 100 ribuan orang di Indonesia ini, dari sekitar 270 juta masyarakat. Yang meninggal ada, keluarga kita ada, teman-teman saya yang meninggal. Tetapi tidak semua orang akan meninggal karena COVID. Mungkin kita akan menderita, harus isoman, kita harus membatasi aktivitas kita. Tetapi kalau kita kuat, kita sehat, imun kita bagus, kita nggak akan ada dampak apapun juga. Tetapi yang pasti bagian tugas kita adalah kita menjaga supaya kita tidak menyebarkan virus ini. Pakai masker, menerapkan protokol kesehatan, dan vaksin, saudara. Yang belum vaksin, silakan vaksin, saudara. Nanti beberapa teman akan menolong untuk bisa vaksin. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Rancangannya bagi kita adalah rancangan dari sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan yakini di ayat yang 11 ini. Tuhan mengetahui bahwa setiap hal yang terjadi atas hidup kita itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan Rasul Paulus menegaskan ini dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Sebelum Paulus mengatakan ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan melalui kita. Nah, oleh karena itu mari kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus berkarya di dalam kehidupan. Yang ketiga, mengapa kita harus terlibat dalam mengusahakan kesejahteraan?
kota di mana kita tinggal. Yang ketiga adalah karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudara perhatikan, umat Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang dikhususkan dari semua bangsa. Ini hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ini adalah kasih karunia. Bukan karena umat Tuhan atau umat Israel itu hebat, kuat, baik, mereka lebih rasnya lebih unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bukan. Mereka menjadi bangsa pilihan hanya karena kasih karunia Tuhan. Sama seperti kita. Mengapa kita diselamatkan? Bukan karena perbuatan kita, bukan karena baik tingkah laku, tetapi hanya karena anugerah. Mereka adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Hal ini juga diulangi kembali oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan menerima. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan. Itu yang Yesus ajarkan. Tuhan Yesus juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagian ini membicarakan bahwa umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan juga membicarakan bahwa kita adalah umat pilihan. Dan ketika kita menyadari diri kita adalah umat pilihan, kita memiliki hak secara khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Hak pribadi untuk berdoa, untuk berseru, untuk mencari, bahkan untuk supaya kita dipulihkan diri kita. Sebagai umat pilihan Tuhan, saudara, saya dan saudara punya apa istilahnya, privilege, punya hak khusus. Kita punya hak khusus untuk berseru, berdoa, mencari supaya kehidupan kita dipulihkan. Sehingga pujian tadi, sebelum firman Tuhan tadi mengajak kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, supaya Tuhan memulihkan bangsa kita, kota kita, dan tempat di mana kita tinggal. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa kita sekalian punya tanggung jawab. Kita sekalian punya sesuatu yang harus kita lakukan di mana, dengan tempat di mana kita tinggal. Berdoa bagi pemimpin kita, berdoa bagi kota kita. Apalagi situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang menimpa bangsa kita akibat pandemi COVID-19 ini, bahkan seluruh dunia. Tapi kita punya tanggung jawab untuk berdoa supaya apa? Kita bisa memberikan bagi mereka. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk kita terus berdoa bagi tempat di mana kita tinggal. Kita akan menyanyikan pujian kita tadi. Kami sujud. Saudara-saudara bagi berdiri sehingga berdoa.
kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu kali pujian ini, dan refrainnya kita akan dengar. Kami sujud di kaki, merendahkan diri. Kalau saudara sudah hafal, silakan saudara berdoa secara pribadi ketika menyanyikan lagu ini. Kami sujud di kaki. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan kami seluruh, bagi Tuhan tercipta. Biar belas supaya firman ini terpotret dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi kami. Kami rindu ya Tuhan, supaya Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk kami tinggal di kota ini dan mengusahakan kesejahteraan kota ini, dan kuasa kasih Yesus Kristus akan terus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya.